tatap matamu satu, seakan kasih sebening kaca. Bu, mau kemana? Jangan. Lepaskan. Ini rumah Kori? Iya, ini rumah saya. Milikmu sendiri? Bukan. Rumah siapa? Pak Sasongko. Itu suamiku. Ini rumahku. Sekarang kau harus angkat kaki dari sini. Pergi dari sini. Pergi! Keluar dari sini. Kalau tidak, darah pasti tertumpah. Pergi! Keluar dari sini. Saya tidak salah. Saya gadis miskin yang dijebak suamimu dengan rayuan.
Katanya mau dikawin resmi. Jangan banyak Karena pidato. istrinya jauh lebih tua dan tidak bisa apa-apa. Ternyata saya hanya ditipu. Keluar! Keluar! Pergi! Keluar! Kalau kamu tidak mau keluar dari sini, cepat keluar! Pergi! Baik, saya akan pergi. Saya tidak takut sengsara. Tapi ingat, bayi dalam kandungan ini akan saya ajari cara balas dendam. Ini bayi suamimu. Ayo bicara. Ayo. Hah? Gunawan, jangan berbelit. Pokoknya aku minta pertanggungjawabanmu. Bukti-bukti sudah cukup jelas. Kamu sengaja tidak menghancurkan nama baikku. Betul tidak? Hah? Pak, saya... Jangan banyak mulut. Sekarang kamu harus mengaku. Cepat. Atau aku penggal kepala. Jangan, Mas. Hei, Jangan. Jangan diapa-apakan, Mas. Bu, apa-apaan ini? Jangan dibunuh. Bu, kenapa Ibu membela dia? Dia sengaja hendak menghancurkan nama baikku agar bisa mencaplok semua perusahaanku. Jangan, Mas. Minggir. Kamu pasti yang memperluaskan foto ini hingga jatuh ke tangan istriku. Hah? Ayo ngaku. Mas. Ayo. Ayo. Hei. Cepat bicara. Aku penggal lehermu. Bu, Ampun, Pak. biar aku bunuh dia. Aku takut. Ampun, Pak. Saya mengaku, Pak. Siapa perempuan itu? Seorang mahasiswi yang sedang riset di perusahaan kita, Pak. Nah, itu kan, Bu. Hah. Siapa namanya? Namanya Kori, Pak. Kori katanya hamil. Anaknya Mas. Kurang ajar aku difitnah. Aku hancurkan kowe. Jangan, Mas. Ampun, Pak. Jangan. Biar Bu, aku Jangan. bunuh dia. Aku kasih mampus. Jangan, Mas. Saya yang menghamilinya, Pak. Untuk menghancurkan aku, kan? Mulai sekarang aku pecat Mas, kamu. sabar, Mas. Sabar. Sontoloyo. Mas. Sabar, Mas. Sabar. Saya ambilkan teh dulu ya, Mas. Sasongko. Banyak juga ya dapatnya ya? Iya, Pak. Vin, tolong cabenya. Bu, Damayanti kok nggak ngebantuin sama sekali sih? Biar saja lah, Vin. Tahu nggak? Dalam setiap pekerjaan mesti ada mandornya dong. Kamu tolong kupas buah-buahannya, Vin. Iya, Bu. Kamu matang-matang ya. Nanti kipasin dong. Buat apa? Udah ada kipas alam kan? Tuh, angin besar. Sontoloyo. Pak Min, ayo. Ya, Non.
Mana sih? Hati-hati, Damayanti. Jangan nakal ya. Udah, Bapak. Ya. Aduh, cepetan dong. Sableng, lelet amat sih. Vina, Pak Min. Ini gampang. Gitu dong, Pak Min. Bukain pintu buat orang penting. Duh, Lelet, sableng. Tenang, tenang. Dadah, Bapak. Dadah, Ibu. ayo Mas Bas. Masukin dong. Iya. Asik, masuk. Enggak tuh kakakku. Sana yuk. Ini gede. Ayo Devin, yuk. Selamat ya. Kok cuma daun kering? Apaan nih? Ini kan pertandingan antar kelas. Nanti kalau pon baru emas. Kalau olimpiade? Cium. Ngomong apa sih itu dia? Mas, tuh. Oh iya, pegangin dong. Loh, ini kok pada bolos? Enggak, Mas. Guru-guru sedang rapat kok. Wah, kalau guru-guru rajin rapat, kapan kalian bisa jadi astronot? Dasar kodok. Baru menang basket sekali aja. Laganya udah selangit. Mas, Hah? temanku mau kenalan nih. Ngaco kamu. Katanya mau ngajak ke pesta. Kapan? Sabtu depan. Sabtu depan? Gak bisa. Kok? Sabtu depan aku diundang makan sutradara film. Ih, Aduh, dasar kodok. Tukang bohong. Oke deh, karena yang ngajak cantik, aku kalahin deh tuh sutradara. Makasih, Mas. Yuk ah. Dah, ibu-ibu. Dadah. Vin. Kenapa sih dipanggil kodok? Dia itu kan pangeran yang kena sihir. Sedang menjalani hukuman. Ya jadi kodok itu. Yuk ah. Selamat pagi, Bu. Pagi, Meni. Kenapa kau sudah lama tidak beri laporan lagi padaku? Hah? Selamat pagi, Mas. Eti, ini kantor. Ada apa? Ini Pak ada telex dari Amerika. Dari putra Bapak. Erlambang. Pak Beryo, nanti saja deh. Eti, apa dosaku ini? Hah? Sasongko ini cerdas, pintar. Punya anak satu, otaknya kerbau. 2 dong, Mas. Masa yang dari saya nggak dihitung sih? Eti, Jangan marah dong, Mas. sudah. Dia minta kiriman uang lagi, Mas. Sontoloyo. Ini didikan siapa ini? Hah? Kerjanya minta uang melulu buat pacaran sama bule.
Sasongko ini kan alim. Nggak mungkin keturunan dari aku. Ya toh? Kalau alim kok selalu dikawal ibu? Ini kantor. Ya dikawal. Sasongko ini cerdik. Tahu jalan menuju ke Roma. Tempat-tempat yang menyenangkan. Sampai soal kita nggak ketahuan ya, Mas? Aduh, ampun. Kamu ini bagaimana toh? Hah? Jadi sekretaris sudah berapa tahun? Masa nulis surat salah melulu? Apa aku sendiri yang harus menulis surat? Terus, apa arti direktur itu? Sini. Nih. Apa kamu pikir pekerjaan utama direktur itu hanya tukang perintah dan marah-marah? Goblok. Mas, Sorry Ayo, suratnya aku koreksi lagi. Apain sekitar bodoh. Oke, yuk nanti saya kasih tahu. Telexnya apa? Yuk. Mas, mulai sekarang biar Menik jadi sekretaris pribadiku. Bagus, bagus. Apa ibu perlu salah satu ruangan di gedung ini? Ah, itu gampang. Aku pergi dulu ya. Ayo, Menik. Iya, Bu. Eti, laki itu nggak boleh dikurung. Bahaya. Apalagi kalau dia suka minum hemaviton macam aku ini. Bisa melepar-lepar. Apa kamu senang lihat laki seperti itu? Tenang, Mas. Masih ada Eti. Mas, bagi satu dong. Biar itu tuh. Bu, itu gedungnya. Tante Nur itu kontraktor, Bu. Janda. Ini salah satu gedung yang dikerjakannya. Mulai lagi dia. Janda diberi gedung bertingkat. Awas. Pak, jalan. Berkat usaha Jeng Nur, saya sedikit bisa bernafas. Bisnis saya sedang lesu. Satu-satunya harapan adalah gedung saya ini. Ya, semua ini berkat suntikan kredit baru. Iya. Semoga cepat selesai. Oh, terima kasih. Mari. Mari. Bas, buanglah perasaan kamu. Lihat sendiri. Bapak sudah segar kembali. Iya kan? Lalu fotonya itu? Tidak Ibu tunjukkan. Itu perasaan kamu saja, Bas. Bu, mungkin Bapak pandai bermain sandiwara. Tahu Ibu curiga, sekarang pulang sore. Dan berusaha tampil segar berseri-seri. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu tidak benar, Bas. Bapak bilang, bisnisnya yang semula macet, sekarang agak lancar lagi.
Sinian. Yuk. Pak, Loh, Bu, Baskoro ini kenapa? Kok nampak murung saja? barangkali dia baru jatuh cinta, Pak. Jatuh cinta terus? Oh, kamu? Justru koleksinya lagi nambah, Pak. Biasa, cewek cakep. Loh, emangnya cewek itu perangko di koleksi? Diem ah, nyambung aja. Vina, sudah. Yasinta, tunggu. Hei, tunggu. Jangan marah dulu dong. Kalau aku tanya-tanya soal Mama Lulu, bukannya karena ingin jadi menantunya. Sebab ada sesuatu yang ingin kau ketahui lebih banyak. Belum-belum kamu sudah cemburu. Aku hanya ingin tahu apa kerjanya, apa hubungan bisnisnya, siapa saja relasi-relasinya. Itu saja kok. Alasan saja, pengen ketemu kan? Biar matamu puas berbelanja, semata keranjang. Oke. Ntar kalau ketemu dia, aku akan berlaga buta. Sumpah, aku nggak akan melek. Kang Ibu, awas ya. Dah. Dah. Sinta? Tunggu sebentar. Aku ingin bicara. Aku akan tetap tunggu di sini sampai kau mau bicara. Adik siapa? Sony. Tentunya adik berasal dari keluarga baik-baik, bukan? Iya, mengapa? Apa begitu caranya? Berkenalan dengan seorang gadis yang masih ingusan? Cara adik tidak simpatik. Saya harus berbicara dengan keluarga adik. Itu justru yang saya inginkan. Oh, jadi adik berharap agar saya mengadu pada keluarga adik? Ya, mungkin ibu saya kenal Bapak. Silakan, Pak. Pak Imawan. Kori, Silakan duduk, Pak. biar saja. Aku cuma sebentar kok. Tidak apa-apa. Mari duduk, Pak. Maafkan. Apa kabar? Aku mengantar anakmu. Duduk dulu, Pak. Permisi dulu. Silakan. Sony, cerita apa dia? Belum. Tapi suatu saat nanti dia pasti akan cerita. Sony, hentikan penyelidikanmu itu. Hentikan. Tidak. Selama ibu masih merahasiakannya, saya akan terus cari dia. Bukankah ibu pernah dibimbing oleh orang itu tadi? Saya berhasil mengetahui bahwa dia pernah bekerja pada seorang lelaki yang telah mengkhianati dan menyengsarakan hidup kita, Bu. Sudahlah, Sony. Hentikan penyelidikanmu. Pokoknya, saya terus mencari ayah sampai ketemu. Jangan, Sony. Jangan. Saya tidak habis pikir. Mengapa ibu mengalah?
bukankah ibu sendiri pernah cerita kepada saya? Dia telah mencampakkan ibu. Dia terima ibu untuk latihan kerja di perusahaan. Lalu dia rayu ibu. Hingga akhirnya lahirlah diriku. Dan kemudian ia mendepak ibu dengan semena-mena. Sudahlah, Sony. Lupakanlah. Pada mulanya ibu memang mendendam. Tapi sekarang ibu sadar bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup. Apalagi itu sudah lama, Nak. 18 tahun. Lupakanlah. Ya. Kalau kamu masih menghargai ibu, hentikanlah penyelidikan itu, Sony. 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 Ya. Stop di sini. Gedung itu bagus sekali. Letaknya strategis. Aku suka gedung itu. Buat apa? Aku mau buka usaha di situ. Gedung kita kan sudah banyak. Nggak usah lah. Ibu bisa pilih salah satu yang lain. Pokoknya aku ingin gedung itu. Benar, Bu. Gedung itu bagus. Kita beli saja. Dan ibu berkantor di situ. Jadi tidak usah mengawal aku lagi. Oke? Ya, cepatlah beli. Nanti ibu berubah pendapat. Terus curiga lagi. Hah? Tidak. Benar? Oke, bagus tuh. Bagus. Tidak ada alasan apapun. Gedung itu harus berhasil kita ambil alih. Paham? Wah, pilihan Bapak tepat sekali. Karena gedung itu letaknya sangat strategis. Sasongko ini kan nggak pernah salah pilih. Ya toh? Ya betul. Bapak selalu betul. Tapi tidak mudah, Pak. Apalagi pemilik gedung itu kenalan saya. Wah, tidak enak kan, Pak, kalau kita maksa-maksa. Aku tidak peduli. Hei, Widargo. Pilih mana? Aku pindah kamu ke Sorong atau mengurusi gedung itu? Betul sekali, Pak. Menurut Bapak Sasongko, bisnis lain dengan persaudaraan. Bukan begitu, Pak? Nah, dengar. Cobalah kamu seperti Sutapa itu. Paham? Ya, paham, Pak. Gedung itu lambang kebebasanku. Apa kamu senang kalau setiap hari istriku berada di belakang ekorku? Hah? Lelaki itu perlu bebas. Ayo, Pras. Iya, terima kasih. Persoalan gedungmu itu merupakan beban berat bagiku, Pras. Karena kita bersahabat. Aku, kamu, dan istrimu bahkan sudah bersahabat erat sejak kita masih kuliah di Jogja dulu. Tapi aku tidak akan menceritakan kepada istrimu. Tidak sampai hati. Kenapa begitu berat bagimu untuk membelaku, Wid?
Apakah kau masih dendam tidak mendapatkan istriku? Aku bukan remaja lagi, Pras. Pras, sebetulnya sangat mudah bagiku untuk menolongmu. Bank kami akan segera mengeluarkan uang berapa saja kamu butuhkan. Asal saham pemilikan gedungmu itu sebagian kamu serahkan kepada perusahaan Sasongko. Tidak. Aku tidak sudi menyerah. Baik, Pras. Kami sudah menawarkan kerjasama. Kalau terjadi sesuatu, saya tidak tanggung. Aku tidak takut. Pras. Dari dulu, kamu selalu keras kepala. Bukan keras kepala, tetapi keras hati. Dan aku bangga mempunyai sifat seperti itu. Terserah. Tak tahu diri dia. Mengapa berani benar dia kepada Bapak? Biasanya tidak ada orang yang berani meremehkan Bapak seperti ini. Betul? Semua orang senang bekerja sama dengan Sasongko. Loh, kok dia berani menolak? Itu dia, Pak. Hah? Wah, betul-betul penghinaan nih, Pak. Biasanya orang yang ngemis-ngemis minta kerjasama dengan Bapak. Kalau dia tidak mau kerjasama, hancurkan. Beli semua kekayaannya. Maaf, Pak. Apa Bapak tidak takut dituduh konglomerat? Konglomerat. Konglomerat tuh nggak ada. Yang ada cuma Sasongko yang suka makan gedung-gedung bertingkat. Paham? Paham, Pak. Ya toh. Untuk membeli bulan pun Sasongko mampu. Tapi uangnya mau dikasih sama siapa? Bulan kan gak ada yang punya. Ya toh? Pokoknya siapa saja berani melawan Sasongko pasti masuk saku. Sud, saku kun isinya apa saja? Isinya kapal tanker, gedung bertingkat, semen, dan segalanya, Pak. Dan masih ada satu lagi, Pak. Apa? Hemaviton. Ini? Iya, Pak. Kamu memang jeli. Wait, cari titik lemah. Si Sontoloyo Prasetyo itu. Agar gedung itu jadi milikku. Paham? Paham, Pak. Lama-kelamaan, saya jadi bingung. Seakan-akan Pak Sasongko ini sedang membius diri saya. Loh, masa? Saya ini bukan dokter yang pintar mengoperasi dengan obat bius, Ceng Nur. Iya toh? Saya bilang seakan-akan. Oh, ya. Seakan-akan ya. Ya, memang enak masuk ke dalam dunia seakan-akan. Seakan-akan saya masih muda belia. Tidak punya istri, anak. Lalu jatuh cinta pada Ceng Nur. Lalu saya membawa Ceng Nur ke alam bahagia di hotel ini. Ini dunia seakan-akan. Jadi tidak usah khawatir. Ceng Nur kan tidak ada yang menunggu di rumah. Bagaimana kalau sehabis makan kita masuk ke dunia seakan-akan tadi? Setuju kan? Gedung ini pasti akan selesai tepat pada waktunya, Pak. Pak, kalau sampai terlambat, bagaimana? Saya jamin hal itu tidak akan terjadi, Pak. Tapi ingat, Pak, kalau sampai macet lagi, saya akan tarik pesanan saya. Mungkin juga yang lainnya akan begitu. Saya pun demikian. Jangan khawatir, Pak.
Tenang. Bu. Selamat malam, Pak. Kok mulai pulang malam lagi? Ada apa sih, Pak? Sempurna sekali desain gedung ini. Modern, canggih, dan sekaligus artistik. Wah, bagus sekali. Kalau sudah jadi, bolehkan saya sewa satu lantai? Ya, sayang sekali Pak Imawan terlambat. Sudah habis dipesan orang, Pak. Tapi saya senang melihat Pak Imawan sekarang maju. Sejak saya berdiri sendiri, lepas dari Pak Sasongko, saya merangkak dari bawah selama 18 tahun. Ya, sekarang ini boleh dikata baru berkembang. Baru berkembang saja sudah hebat. Apalagi nanti kalau benar-benar sudah maju ya, Pak. Maaf, Pak. Halo? Betul? Ya. Baik. Terima kasih. Burung betet, cepetan. Duh Ile, yang mau nikmatin cinta monyet. Loh, kok belum mandi? Nih, alamatnya Sinta. Mas Bas aja deh jemput dia. Kamu nggak ikut? Baru kali ini aku dikerjain geng anak ingusan. Awas ya. Abis nganter Yasinta, jangan terus ketagihan loh Mas Bas. Apaan? Kalau nganterin sendirian gini kan, bisa-bisa malah jadi gemeteran. Mas Bas marah ya? Enggak. Kenapa marah? Itu, mesti nganter Yasinta. Habis, teman-teman dari SD pada gila semua. Datang ke pesta mesti bawa cowok. Tidak boleh saudara sendiri. Haram katanya. Kalau tidak bawa cowok, dikatain cewek nggak laku. Sedang kalau bawa cowok jelek, juga dikatain asal comot. Bahkan jadi bulan-bulanan. Brengsek kan, Mas? Brengsek. Nah, selamat pesta. Supir pribadi nunggu di luar ya. Mas Bas gitu deh. Karena aku nggak cakep, ntar jadi bulan-bulanan. Nora. Aduh. Apaan sih? Jelek begitu. Habis nggak imbang sih, yang ini belum dicubit. Aduh. Selamat halo, makasih ya. Makasih ya. Iya, makasih. Halo, makasih ya. Iya, makasih ya. Hai, halo Lu. Halo, makasih ya. Halo. Sini dulu deh. Ya, dirampas. Hai, apaan sih? Selamat, Sin. Kamu bakalan menang. Boleh juga tuh dia. Ayo, silakan minum. Jangan cemas. Saya percaya sepenuhnya pada Ceng Nur. Sebaiknya surat-surat itu serahkan aja kepada saya. Baik, Ceng. Ya? Aduh. Apaan sih? Nggak iseng aja. Senang dulu. Halo. Baskoro. Ayo masuk. Lulu. Halo, Ma. Selamat ya. Ini minum. Masuk, Ma. Ya. Ini kuenya.
Ayo silakan ya. Lalu cantik ya. Tidak makan dulu, Pak? Tidak ada selera, Bu. Biar saja. Terima kasih Ibu telah menyediakan. Pak? Ada apa? Tampaknya ada problem, Pak. Biasanya Ibu tidak pernah menanyakan apa urusanku. Dan sebaiknya memang begitu, Bu. Tuh Bu, Damayanti makannya lelet. Menurut aturan, ngunyah itu harus 30 kali, lain dengan ular. Dia sih mentelan aja. Enak aja ngatain ular. Vina, sudah. Damayanti. Yang ribut kan dia, Bu. Ya sudah. Pagi, Bu. Pagi, Bas. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Berangkat, Bu. Hah? Surat-surat akan segera saya kirim, Pak. Aduh. Jaminan Jenur memang benar-benar hebat. Surat-surat itu memudahkan uang mengucur dari kerantang saya. Ibaratnya Jenur sedang tersandung batu besar. Sasongko langsung menangkap tangannya agar tidak terjatuh. Romantis ya, Jenur? Sasongko tiba-tiba jadi pahlawan. Saya dengar Jenur hidup tanpa suami. Sudah meninggal. Kenapa hidup sendirian? Padahal hidup ini romantis dan indah. Karena ada lelaki, Jenur. Loh, memangnya Pak Sasongko mau carikan suami buat saya? Wah, itu suatu kebodohan. Buat apa? Berarti mengajak bersaing dengan saya. Ya toh? Kok begitu? Pak Sasongko kan sudah punya istri. Ya, bagaimana ya? Betul. Tapi hati ini kok rasanya pengen muda lagi. Apalagi kalau dekat Jenur. Rasa-rasanya remaja lagi.
Tunggu Bapak, Bu. Bu, sekarang kok Bapak suka pulang terlambat? Kenapa ya? Tidurlah, Bas. Semua sudah ditanyai, Bu. Soal apa, Bas? Anggrek itu? Sudah. Kecuali Bapak kan? Tidak perlu. Untuk apa Bapak mengambil bunga itu, Bas? Tentu saja untuk urusan cinta, Bu. Pria seumur Bapak kan mengalami masa remaja kedua. Pingin yang aneh. Bas, Ibu tidak suka kamu mencurigai Bapak. Karena saya tahu perempuan itu. Saya melihatnya sendiri, Bu. Tidak. Kamu pasti salah lihat. Ayo, sana tidur. Namanya Tante Nur, Bu. Bas, setiap prasangka itu berbahaya. Bisa menghancurkan. Bisa menghancurkan, Bas. Salut, Bu. Ibu benar-benar wanita sejati. Teramat setia. Bu, Bapak kok pulang pagi sih, Bu? Sibuk barangkali, Vin. Mana ada sih, Pak? Kantor buka sampai pagi. Ada aja. Kantor modern. Stasiun juga buka sampai pagi. Gitu aja kok nggak tahu sih. Nih, orang jenius. Dasar sableng. Sakit, Pak? Pusing, Bu. Ini, Pak. Sebentar, Pak. Bas. Bas. Bangun. Cepat berangkat sekolah. Bangun, Bas. Cepat berangkat, Bas. Enggak. Sakit. Bu. Kalau di rumah ini terjadi perang dunia ketiga, bagaimana? Tidak, Bas. Bu. Berangkat dulu. Bas. Sini dong lo. Pelan-pelan. Bas. Sini deh. Tunggak 2 bulan gue. Ntar pulang sekolah, Sinta diantar ke toko buku ya. Habis itu kita cari es krim lagi ya. Terus besoknya minta diantar kemana lagi? Kapan dong disuruh ngantar ke Hawaii atau ke London sekalian? iya. Jangan bohong ya. Dah. Dah. Dasar kodok. Tuh ya Sinta ngomel-ngomel.
Pokoknya di mata Yasinta, Mas Bas tuh udah minus, negatif, kampungan, gak mutu, jelek tahu. Tambahin lagi deh. Sapi, ular, kambing, gajah. Daftar semuanya yang ragunan. Kodok. Halo. Ini orang pada sibuk bener sih. Paling-paling urusan cinta yang kacau. Masih kecil, gak boleh ngomong cinta. Padahal patah hati kan enak aja. Krak, kayak kerupuk ini. Apaan sih? Sabar dulu, sabar. Pokoknya sabar, nggak sabar. usah baik-baikan. Ini ada foto-foto top. Ratu kecantikan dunia, putus. Alah, paling-paling juga kalender porno. Oh, bukan. Nih. Kamu itu sebetulnya jelek loh. Karena sudut pengambilan gambar yang bagus, kamu tampak cantik. Makasih ya, Mas. Kalau ada maunya panggil Mas, kalau sedang nguring-nguringan teriak kodok. Tapi bener loh, Mas. Yang ini bagus sekali deh. Yang ini lebih top lagi. Iya. Lihat dong. Lihat, Mas. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Vina jahat deh kalau ikut terus. Gak apa. Mau ngapain sih ngajak ke Lulu? Ada deh. Kayaknya mencurigakan. Alah, jangan berprasangka. Cuma pengen ngajak foto-foto aja kok. Mau KTP? Kenapa nggak pakai di depan rumah aja? Mobil ini pinjaman dan yang punya sedang bertamu di rumah itu. Tadi tuh. Malu kan kalau ketahuan pinjam mobil cuma buat ngegengsi di depan cewek. Cepat turun dulu, kasih tahu Lulu sana. Ntar kalau yang punya mobil udah pulang, baru aku nyusul. Bisa-bisa kamu nggak ketemu Lulu. Memang itu mauku, biar kamu senang. Selamat sore, Tante. Selamat sore, Om. Selamat sore. Cari Lulu ya? Iya, ada. Ada di dalam. Ayo masuk. Makasih, Tante. Iya. Sudah lama saya simpan foto ini. Sebenarnya saya sendiri kurang yakin. Tapi karena Bapak sering pulang larut malam dan tidak mau mengatakan alasannya, maka saya menduga mungkin ada kaitannya. Sekarang terserah Bapak. Pilih dia atau saya. Anggrekku pun diberikan pada perempuan itu. Itu tidak benar, Bu. Anggrek itu kuletakkan di makam orang sakti. Kebohongan apa lagi ini? Sungguh. Itu anjuran dari seorang dukun sebagai syarat agar aku terlepas dari kehancuran. Sekarang pun aku sendiri sudah hancur, dikhianati seperti ini. Perusahaan kita yang akan hancur, Bu. Ya, karena untuk memanjakan perempuan itu. Kita dihancurkan oleh orang serakah. Pada saat bisnis properti sedang maju, aku ingin membuat kejutan, Bu. Suatu surprise. Aku akan membangun sebuah gedung bertingkat yang bagus dan mewah. Maka semua modalku pertaruhkan untuk membiayainya.
Tapi apa yang terjadi? Mendadak semen lenyap dari peredaran. Sehingga membuat semuanya berantakan, Bu. Kemudian Jeng Nur, ini pemborongnya, mau menolong. Ia bersedia aku bayar mundur, asal ada tambahan jaminan bank. Termasuk rumah ini. Ya, kelihatannya masih ada harapan, Bu. Lalu soal anggrek itu? Pada waktu terjadi guncangan, aku nyaris kehilangan akal dan lari ke dukun, Bu. Kata dukun itu aku harus mengorbankan 5 barang berharga dan ditaruh di makam orang sakti. Kupikir anggrek adalah barang berharga. Setidaknya bagimu. Maaf. Dan ternyata ada hasilnya. Jeng Nur ini mau menolong. Tapi kenapa Bapak tidak pernah membicarakannya denganku? Garisnya sudah tegas, Bu. Ibu berjuang dalam rumah, mengurus rumah tangga, sedangkan aku berjuang di luar rumah. Tapi soal rumah ini yang dijadikan jaminan, mestinya aku diberitahu. Semuanya ini terjadi karena aku ingin membuat surprise bagimu, Bu. Ternyata spekulasiku membawa akibat yang buruk. Bu, sudahlah, Bu. Maafkan aku. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada apa? Keuangan kita diblokir. Apa? Kredit dihentikan. Halo, Pak Widargo. Apa betul kredit saya dihentikan? Ya, benar, Bu. Memang kami stop. Kalau Ibu memerlukan tambahan dana lagi, sebaiknya Ibu langsung bertemu dengan Pak Sasongko. Itu wewenang beliau. Apa? Saya harus ketemu Sasongko? Tidak, saya tidak mau. Gedung ini akan kupersembahkan padamu, Bu. Iya. Akan kuberi nama yang sesuai dengan namamu. Dan akan kutulis besar-besar di puncaknya sana. Namun halangannya berat dan besar sekali. Maaf, Bu. Halo? Ada apa, Pak? Rekening Jeng Nur di bank telah diblokir, Bu. Sudahlah, Pak. Sabar saja. Bagaimana? Sasongko masih perkasa kan? Ya toh? Mas, nggak lihat si kecil. Paling juga sudah tidur. Biar sajalah. Kasihan, Mas. Dia agak flu. Flu? Kasih saja Bodrexin.
Aku pulang. Mas, kontrak rumah ini sudah hampir habis. Aduh, kamu nih kalau ngomong kok mesti berkali-kali. Apa kamu meragukan dengan Sasongko? Hah? Hah, kenapa orang bicara mesti diulang-ulang? Itu namanya tidak efisien. Iya toh? Halo, Mas. Halo, sayang. Sudah makan, Mas? Ya, pasti sudah ya. Apa ibu nggak percaya aku habis rapat dengan importir Jerman? Hah? Bu, rapat di zaman modern ini ya makan bersama di restoran. Itu yang namanya modern. Ya toh? Ayo, Bu. Ini apa, Mas? Apa? Nah, ini, Bu. Inilah, Bu. Orang Jerman tuh nggak percaya kalau daging sapi Indonesia ini seperti plastik. Dia potong dengan tenaga dalam. Ciat! Tuar! Daging sapi itu meloncat. Bus! Aku tangkis. Pelak. Sausnya nempel di sini. Ini berarti aku harus segera membuka usaha peternakan sapi kualitas impor. Setuju kan, Bu? Tidak mungkin. Lain kali aku harus ikut. Loh, Bu. Kok tiba-tiba mencabut surat izin terbit? Bu. Janganlah selalu membadut. Tidak lucu. Seriuslah sedikit. Apa yang bisa kamu kerjakan? Mengurus pembelian gedung itu saja, kamu sudah tidak becus. Apa sebenarnya Mas tidak rela kalau gedung itu kumiliki? Justru itu tadi aku bereskan sekalian, Bu. Widarko, kenapa kamu tidak pernah sadar bahwa direktur tuh mengendaki laporannya bagus-bagus, yang menyenangkan? Kenapa kamu jadi goblok seperti itu? Hah? Untuk mencari kelemahan si Sontolo itu saja kamu nggak bisa? Dia masih bisa bertahan karena ditolong janda cantik. Janda cantik? Iya, namanya Nurlela. Ya. Baru aku tahu sekarang. Kreditnya sudah melampaui plafon, Pak. Terpaksa kami blokir. Terus? Dan pengembalian kreditnya seret. Tapi jaminan rumahnya cukup kuat. Saya mohon petunjuk, Pak. Sayang ya. Kenapa perempuan secantik itu mencurigai Sasongko? Padahal aku ini murah hati. Tapi kenapa dia tidak mau diajak kencan? Apa aku ini kurang gagah? Kurang bagus? Hah? Perempuan cantik itu mesti dilirik, dirayu, diajak kencan. Kalau enggak, kecantikannya mubazir. Ya toh? Coba, buat apa kecantikannya itu? Buat lelaki. Ya toh? Iya, Pak. Sita rumahnya, segera. Ini petunjuk dari aku. Paham? Baik, Pak. Saya benar-benar tidak habis pikir. Kejam sekali bang itu. Banknya Sasongko. Apa? Sasongko? Iya. Ya ampun. Jadi Jeng Nur ini minta bantuan dia. Iya. Padahal saya telah menolak bekerja sama dengan dia. Semula saya dimanjakan. Boleh mengambil uang sebanyak yang saya mau. Saya tidak menyangka kalau Sasongko yang saya hormati, saya percayai, punya maksud-maksud lain. Maksud-maksud lain? Ya, saya dirayu dan diminta untuk menyerahkan diri. Tapi saya tolak dengan tegas. Saya lebih baik hancur daripada kehilangan harga diri saya.
Saya sangat menghargai prinsip Jeng Nur. Kita jangan sampai menyerah pada niat buruk Sasongko. Terima kasih, Pak. Gedung ini akan saya jual pada orang lain saja. Tapi tidak semudah itu. Harapannya tipis sekali, Pak. Bu. Dengarkan, Bu. Baiklah, Bu. Hancurkan saja aku sekalian. Pak, ini kesalahanku, Pak. Aku tidak pernah mengikuti perkembangan usaha Bapak. Baiklah, biar aku hancur sekalian. Akan kubunuh Sasongko itu. Jangan, Pak. Jangan. Aku masih mencintai Bapak. Jangan. Tidak. Kita harus bangkit, Pak. Tapi harus dengan cara yang wajar. Maafkan aku. Bapak tidak bersalah. Soal kebangkrutan itu, soal nasib, soal rezeki, itu semua pemberian Tuhan. Dulu waktu kita kawin, kita tidak punya apa-apa. Rumah pun hanya ngontrak. Kita tidur menggelar tikar di lantai. Meja dan kursi pun kita tidak punya. Kita mulai dari nol. Apakah sekarang Bapak sudah kehilangan semangat itu? Bisnis kadang jahat, Bu. Saling bersaing, saling jebak-menjebak. Keserakahan tidak ada batasnya, Bu. Kadang aku iri terhadapmu, Pras. Karena kamu masih mempunyai harga diri. Sedangkan diriku sama sekali tak berarti. Cuma digerakkan dari atas. Aku tetap mau ketemu dia. Rupanya tidak gampang untuk menjumpai Bapak. Masa? Kenapa? Mau ngajak bertanding? Saudara dari klub mana? Perasaan saya nggak pernah lihat saudara. Iya, benar. Karena Bapak telah menghancurkan saya secara sembunyi. Oh ya? Saya tidak pernah memukul seseorang. Saudara siapa? Saya Prasetyo.
Jangan. Ya, kita harus mulai dari bawah lagi, Bas. Ini pasti hanya akal-akalan saja, Bu. Tante Nur pasti telah mengakali Bapak. Iya, pelan-pelan ya. Hai. Halo. Mana gandengan truknya? Tell me, maksudku Yasinta. Ada apa ini? Rumah disita. Kami terpaksa pindah. Aku nunggu barang di sini. Ayo masuk. Aku punya es cendol. Ayo masuk. Hidup ini penuh misteri. Aku semakin menyadari bahwa ada kekuatan lain. Kekuatan lain yang teramat kuasa yang mengatur hidup kita ini. Hidup memang tidak bisa kita hadapi dengan cara ngotot. Lebih-lebih takabur. Sebab sepenuhnya kita ini terikat dan tunduk pada kekuasaan Tuhan. Pak, yang penting bagi kami anak-anak hanyalah ingin melihat Bapak menemukan dan memiliki kembali semangat untuk bangkit berjuang dan membina kerukunan keluarga. Itu saja. Ya. Insya Allah aku bisa melaksanakannya dengan bantuan Ibu dan kalian. Masa-masa krisis telah memberi pelajaran padaku bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, tapi pada batin. Ya, kebahagiaan batin. Kita harus bisa seperti laut, Bas. Apapun yang terjadi, baik badai ataupun gempa bumi, dia tetap beriak dan bergelombang. Menjalani hidup dengan wajar dan bahagia. Mensyukuri karunia nikmat Tuhan. Sudah biasa orang mengalami kehancuran. Namun kita, keluarga kita ini tidak boleh hancur. Kita masih mempunyai kasih sayang yang kental. Ini suatu kekuatan batin, ya? Rumah kita ini akan disita oleh bank. Kita akan tinggal di rumah yang jelek. Namun, kita tidak boleh kehilangan harga diri.
Kita harus tegak. Harus percaya pada diri kita sendiri. Jangan khawatir, Bu. Masih ada Baskoro. Saya tak akan diam. Gak cuma Mas Bas yang bisa. Aku juga bisa berbuat sesuatu. Aku juga. Ingat loh, orang jenius bisa juga jadi orang top. Nih Mas. Ini hari terakhir aku bawa mobil ini. Besok sudah jadi milik orang. Aku harus belajar mandiri. Mencukupi diri sendiri. Ya, mungkin aku akan jadi kondektur bis. Macam Binsar. Ya, rusak suasana nih. Atau ngamen. Apa kau bilang? Ngamen? Ya, ngamen. 5 lagu top sudah kuhafal. Lagu apa aja, Mas? Yang pertama, Patah Hati. Idih, Patah Hati. Yang kedua, Patah Hati juga. Aku tahu selanjutnya. Apa? Ketiga Patah Hati, keempat Patah Hati. Ya, sudah ketahuan. Sin, kalau aku miskin, sebaiknya kamu patah hati dong sama aku. Ah, kamu kuno. Pacaran pakai untung rugi. Dagang kali. Kalau aku tetap senang, mau apa? Senang. Gak senang? 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 Enggak. Senang lagi. Curang kamu. Korupsi ya? Loh. Ampun. Nih buat kamu. Kenapa Bapak tidak mau mengatakan siapa ayah saya? Di mana dia? Tidak. Itu rahasia ibumu. Sin, motor siapa nih? Nggak tahu. Pacar baru ya? Aku tidak mau ikut campur. Ayo, katakan. Cepat katakan. Pak, janganlah ini dia, Pak. Tenang, Bu. Pinggir sana. Diam. Pinggir, Bu. Cinta, jangan dekat. Berhenti. Jangan ikut campur. Katakan, siapa dia? Hajar kau. Tenang. Sudah, jangan. Awas. Kalau berani ganggu keluarga ini lagi, kamu akan mampus. Dia bukannya mau merampok, juga tidak mendendam. Dia cuma ancam saya agar memberitahukan siapa ayahnya. Dia pingsan, Pak. Kita rawat di dalam. Kalau perlu, kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Hei, tunggu sebentar. Mau apa kau? Saya mau minta maaf. Saya tahu keadaanmu. Enggak usah ambil sepatiku.
Ada hal yang penting harus saya bicarakan. Mari. Ini ada titipan surat dari ayah Sinta. Katanya sangat berharga buat kamu. Terima kasih. Bu, ada ribut-ribut di depan. Mungkin ada rampok. Hati-hati, Bu. Ayo, jangan. Biarkan aku. Kamu? Biarkan. Udah di sini kamu. Lepaskan aku. Ayo. Diam kamu. Lepaskan. Aduh, biarkan aku masuk. Keluar kamu. Ayo, Pak. Tarik, Pak. Keluar. Aku anak sesongko. Hei, kurang ajar kamu. Jangan asal bicara. Siapa kamu? Sudah aku bilang, aku anak sesongko. Jaga mulutmu. Mau apa kamu kesini? Aku mau ketemu ayahku, Sasongko. Hati-hati bicara, itu Bu Sasongko. Penipu kamu. Tak kusangka, ternyata ayah seorang kaya raya. Mengapa tega benar membiarkan ibu begitu menderita? Hah? Ibumu? Siapa dia? Namanya Kori. Hah? Bukankah kau pernah mengusir ibuku? Ingat? Bohong. Kau cuma mau memeras. Tidak. Akan kutunggu ayahku. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Keluar! Aku sebetulnya tahu. Ayah sedang bersenang-senang dengan sekretarisnya bernama Eti. Tak apalah. Akan kutunggu di sini. Kalau tidak percaya, datangi rumah ini. Kamu bilang begitu kan? Biar aku kalap, lalu aku pergi meninggalkan rumah ini. Lantas kamu sama teman-temanmu bisa merampok rumah ini. Sama sekali tidak. Aku datang untuk mengguncang hati nurani ayahku. Sampai dia sadar, sampai dia mau mengakui ibuku sebagai istrinya. Awas, 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 pembalasanku akan semakin hebat. Lepaskan aku, lepaskan pembalasanku. Awas, lepaskan, awas, awas pembalasanku. Awas, lepaskan aku. Laporkan polisi kalau perlu, Pak. Halo, Eti, istriku mungkin nyari kamu. Cepat lari. Apa? Anakmu titipkan tetangga saja. Terus kunci rumah dan pintu pagar. Oke? Cepat kabur ya. Bye-bye.
Halo, Bu. Aduh, Bu. Malam-malam begini dari mana? Sendirian lagi? Dari HI? Dari Plaza? Pasti bawa oleh-oleh buat Sasongko. Apa, Bu? Martabak? Pizza? Hah, Bu? Aduh. Ada apa ini? Hei, Bu. Tunggu, Bu. Tunggu. Malam-malam gini kok ngajak main lempar-lemparan? Jangan membadut. Penipu kau. Kau bilang Kori dulu bukan gundimu. Ternyata dusta. Tidak, Bu. Sumpah, Bu. Ibu ini gimana, toh? Himawan dulu kan sudah mengakuinya. Kau berkomplot dengannya untuk membohongiku. Aduh, Bu. Apalagi ini semua? Aku nih capek, Bu. Untung Kori tidak kubunuh. Sekarang anakmu kesini mencari kamu. Masa ibu percaya begitu saja sama anak itu? Kenapa tidak? Anak itu juga yang beritahu kemana kamu tadi. Di rumah Eti kan? Fitnah apa lagi ini? Masa aku disukan dengan Eti? Dan ibu percaya begitu saja? Karena kamu memang lelaki konyol. Itu aku tahu pasti. Tidak, Bu. Sungguh mati. Itu semua fitnah. Waspadalah, Bu. Kita ini orang-orang terkenal, orang-orang besar. Pasti tidak pernah lepas dari fitnah dan isu. Bu, kita harus kuat. Tegak bertahan menghadapi semua serangan isu maupun fitnah. Kalau tidak, rumah tangga dan kehidupan kita akan hancur. Demi apapun juga, aku tidak ada hubungan dengan Eti. Kalau ibu tidak percaya, silakan. Silakan ibu ke rumahnya. Bagaimana, Bu? Aku akan cari dia. Di kantor, di mana saja. Dan kalau ternyata Mas ada main dengan dia, takkan panjang lagi umurnya. Sasongko. Tatap matamu satu seakan kasih sebening kaca.